Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel Aicatur. Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini aku pengen share 4 hal yang wajib banget kalian persiapkan menjelang resesi di tahun 2023 nanti. Jadi untuk sekarang ini kalian gak usah takut, gak usah khawatir, gak usah panik. Kalian cukup mempersiapkan 4 hal ini aja. Nah, kira-kira 4 hal itu tuh apa aja sih? Kalian wajib banget nonton video ini sampai habis ya. Resesi, oke, ini adalah konten video kedua aku ngebahas tentang resesi ini nih teman-teman ya. Kalau di video pertama kemarin aku ngebahas tentang bisnis apa sih yang bisa kalian coba untuk jalan di tengah resesi di tahun 2023 nanti. Tapi sekarang aku pengen share sama kalian 4 hal yang wajib banget kalian persiapkan nih menjelang resesi yang katanya bakal datang di tahun 2023 nanti. Nah, kata-kata resesi ini tuh udah gak asing lagi di telinga kita ya, karena udah banyak banget beritanya di TV, ada di YouTube, ada di koran, di radio, di mana lagi. Pokoknya di semua media sosial ada banyak banget beritanya yang mungkin di luar sana pada digoreng-goreng, yang mengakibatkan masyarakat pada heboh, pada takut. Nah, jadi sebenarnya apa sih resesi itu? Kenapa semuanya pada takut sama resesi? Jadi nih teman-teman ya, suatu negara dikatakan resesi ekonominya apabila pertumbuhan PDB-nya itu negatif dalam 2 kuartal berturut-turut. Intinya ekonomi kita tuh lagi nggak baik-baik aja. Dampak yang bakal kerasa banget dari adanya resesi ini biasanya adalah PHK massal ya. Dan sebenarnya hal ini sudah pernah kita alami di tahun 2020 kemarin atau 2 tahun yang lalu saat pandemi corona. Itu banyak banget yang pada dikurangin jam kerjanya, banyak banget juga para karyawan-karyawan yang pada kena PHK. Nah, jadi intinya apa aja sih yang harus kita persiapkan dan juga harus kita lakukan untuk menghadapi resesi yang katanya bakal datang di tahun 2023 nanti. Untuk yang pertama adalah jangan takut dan juga jangan panik nih teman-teman ya. Aku saranin sama kalian sekarang ini mending buang aja rasa takut dan juga rasa panik kalian. Alih-alih kalian takut, kalian panik, kalian ya kebingungan sendiri, mending cari informasi dengan jelas nih teman-teman ya. Jadi cari informasi sebanyak-banyaknya di media sosial nih, di YouTube, kayak di Google, pokoknya di semua media sosial. Apa sih resesi itu? Gimana cara mengatasinya? Tips apa yang harus kita lakukan? Cara menghadapinya seperti apa? Antisipasinya seperti apa? Dampaknya apa aja? Pelajari lebih lanjut. Cari lebih banyak lagi nih teman-teman ya. Kumpulkan ilmu pengetahuan kalian tentang resesi itu apa. Sehingga nanti kalian bisa menjalaninya. Kalian bisa ngatasin masalah yang nanti bakal datang di tahun 2023 nanti. Karena kadang pengetahuan yang minim itu bakal ngebikin kalian kayak dihantui rasa takut dan juga dihantui rasa khawatir nih teman-teman ya. Cuma denger desas-desus aja dari sana sini, katanya resesi bakal bikin kita miskin, katanya resesi bakal bikin kita nggak bisa beli barang. Kata siapa? Coba cari informasi yang akurat, cari informasinya yang jelas, yang terpercaya nih ya. Di Google ataupun di YouTube banyak banget kok ya informasi-informasi yang beneran akurat dan juga terpercaya. Resesi sebenarnya nggak separah itu dan juga tidak semenakutkan itu. Karena just info aja nih ya, sebenarnya kita udah pernah ngalamin resesi ini 2 kali kok ya. Yang pertama itu di tahun 1998 dan yang kedua di tahun 2020. Kalian pernah ngerasain kan ya sulitnya ekonomi di tahun 2020, tapi bagaimana? Alhamdulillah kita bisa mengatasinya kan ya, dan alhamdulillah kita masih bisa bertahan sampai dengan sekarang. So mulai sekarang gak usah takut, gak usah panik, cari aja lebih dalam lagi apa itu resesi, bagaimana cara menghadapinya, kumpulkan aja tips-tips yang harus kalian lakukan untuk menghadapinya. Next, untuk hal kedua yang harus kalian persiapkan menjelang resesi tahun 2023 adalah rajin menabung. Nah, ini juga penting banget buat kalian persiapkan ya. Kalau sekarang ini kalian sudah punya uang, entah itu sedikit ataupun banyak, jangan dibelikan hal-hal yang gak penting. Hal-hal yang kira-kira gak penting udah deh disisihin aja. Beli aja kebutuhan-kebutuhan pokok atau hal-hal yang penting nih ya. Karena kita gak bakal tahu akan seperti apakah kehidupan kita di tahun 2023 nanti, akan seperti apakah resesi di tahun 2023 nanti. Jadi mending perbanyak tabungan kalian aja. Syukur-syukur nih ya kalau kalian bisa menyimpan uang kalian sebagai dana darurat. Jadi nanti misalkan nih amit-amit jabang bayi nih ya, kalian ada yang keluarganya kecelakaan ataupun sakit, itu bisa kalian pakai untuk berobat daripada kalian bingung ngutang sana sini kan ya. Mending uang tersebut kalian tabung aja, kalian jadikan dana darurat.
Jadi di saat seperti ini kita nggak usah mikirin beli baju baru banyak-banyak, nggak usah mikirin beli aksesoris model terbaru, nggak usah berwisata kemana-mana jauh-jauh dulu. Mending kita beli secukupnya, beli seperlunya, dan perbanyak untuk tabungan di nanti menjelang resesi tahun 2023. Next, untuk hal ketiga yang harus kalian persiapkan menjelang resesi di tahun 2023 adalah cari penghasilan tambahan. Nah, ini adalah hal yang wajib banget kalian kerjakan atau kalian lakukan juga nih teman-teman ya. Jadi buat kalian yang tadinya udah kerja keras, coba deh untuk bekerja jauh lebih keras lagi. Buat yang karyawan kantoran, buat yang guru, buat yang ya apa aja deh teman-teman ya. Coba cari penghasilan tambahan di luar gaji pokok kalian. Atau mungkin buat ibu-ibu rumah tangga, coba cari juga penghasilan tambahan untuk membantu suami nih teman-teman ya. Karena di tengah resesi yang di tahun 2023 seperti sekarang ini, kita nggak tahu ya seperti apakah ekonomi kita dan seperti apakah gaji dan sebagainya nih teman-teman ya. Semoga aja sih nggak akan ada PHK ya, tapi kan kita juga nggak tahu bagaimana kelangsungan perusahaan suami kalian, bagaimana kelangsungan perusahaan kalian. Jadi lebih baik kita cari yang aman aja, kita cari penghasilan tambahan. Coba kita nyari bisnis-bisnis nih teman-teman ya, ide bisnis yang bisa kita lakukan untuk menambah cuan. Nah, kalau sekarang ini kalian tanya, Kak, emang bisnis apa sih yang cocok di tahun 2023 ini menjelang resesi ini? Yang cocok nih teman-teman ya, yang pertama bisnis yang nggak perlu modal banyak, ini udah wajib banget. Terus yang kedua, bisnis yang nggak perlu stok barang, ini udah wajib banget. Terus yang ketiga, bisnis yang cepet terjualnya atau perputaran penjualannya itu cepet banget gitu ya. Nah, kalau misalkan sekarang ini kalian nanya, kenapa nggak perlu modal banyak-banyak, Kak? Kenapa harus nyari bisnis yang nggak perlu modal banyak? Karena nih teman-teman ya, kalau misalkan di awal aja kita udah modal jutaan sampai dengan puluhan juta, nanti kalau misalkan ternyata bisnis kita nggak jalan di tengah resesi tahun 2023 ini, ternyata masyarakat pada ngurangin belanjanya, ya kita kan rugi gitu kan ya. Modalnya aja udah jutaan, udah puluhan juta, mending uang itu dipakai buat nabung gitu kan ya. Terus yang kedua nih, kalau misalkan kalian tanya kenapa nggak boleh stok barang, karena ya itu tadi sih, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023 nanti. Misalkan ternyata masyarakat mengurangin belanja, ya kita bakal jadi dead stock dong. Produk-produk yang udah kita stok tadi banyak-banyak, otomatis perputarannya bakal nggak jalan. Mungkin produk-produk kalian bakal terjual di tahun 2024 atau mungkin tahun-tahun berikutnya, kan sayang banget ya. Terus yang ketiga, kalau kalian nanya kenapa harus jualan produk dengan peluang terjual tinggi, karena nih teman-teman ya, kalau misalkan banyak yang order, otomatis kan kalian bakal cepet balik modal dan perputaran uangnya tuh jadi cepet banget gitu loh. Otomatis kita bakal untung lebih cepat dan kita juga bisa bakal punya laba lebih cepat, jadi nggak jadi dead stock lagi. Buat sampel nih ya, kalian bisa coba jualan atau menjadi resellernya di Butik Hesti ya. Karena aku cek, dia tuh di sana ada 50 brand fashion muslim dari ribuan produk ternama gitu. Jadi ngejualnya pasti bakal gampang banget, apalagi sekarang ini kan menjelang lebaran ya. Aku rasa di tengah resesi pun pasti si customer-customer bakal nyari baju baru buat lebaran ya, kayak baju sarimbit keluarga dan sebagainya. Karena kita lihat data-data di tahun 2020 kemarin, walaupun pandemi corona, ternyata penjualan fashion juga tinggi banget loh. Jadi ini menurut aku kesempatan banget sih ya. Terus aku lihat juga di Butik Hesti itu daftarnya super murah banget sih ya, cuma 95.000 aja, tapi dia bisa seumur hidup. Jadi kalian nggak perlu registrasi kayak tiap tahun ataupun tiap bulan. Yang menurut aku pribadi ini super worth it banget sih ya untuk pemula juga. Nah, seperti biasa nih teman-teman ya, aku kalau misalkan ngasih informasi nggak akan setengah-setengah, jadi semuanya bakal aku buka gamblang banget sama kalian biar jelas dan mantep nih ya. Dan aku juga udah coba survei keuntungan apa aja sih yang bakal kalian dapetin kalau misalkan kalian gabung jadi reseller di Butik Hesti ini sendiri. Untuk yang pertama nih, diskonnya tuh up to 20%. Terus yang kedua, kalian nggak perlu stok barang, yang mana ini cocok banget buat kalian kalau misalkan mau dipakai untuk bisnis di tengah resesi tahun 2023 nanti nih ya. Terus yang ketiga, nggak perlu packing dan juga kirim barang, jadi nggak bakal ribet banget. Terus yang keempat, nggak ada target penjualan tiap bulannya. Terus yang kelima, bisa dropship. Yang keenam, dia produknya tuh bergaransi, jadi bakal aman banget kan, nggak usah khawatir nih ya. Yang ketujuh, kerjaannya cuma posting-posting doang, yang mana ini sangat mudah sekali sih ya. Terus yang kedelapan, sekali daftar langsung resmi jadi reseller dari 50 lebih brand ternama selamanya, jadi nggak perlu registrasi lagi. Dan yang kesembilan, dapat nomor ID resmi reseller.
Jujur sih kalau menurut aku pribadi ini super worth it banget, karena misal nih kalian closing 2 gamis aja kalian tuh udah balik modal loh ya. Misal nih kalian ngejual satu buah gamis yang seharga 300 ribuan, terus dapat diskon 20%, otomatis marginnya kan sekitar 60 ribuan gitu kan ya. Kalau kalian ngejual 2 gamis yang seharga 300 ribuan tadi, otomatis kalian bisa ngedapatin untung atau margin sebesar 120 ribu. Jadi closing 2 gamis aja udah balik modal, bahkan kalian bisa ngedapetin untung sih ya. Nah kalau misalkan nih sekarang ini kalian bilang nih ya sama aku, Kak jualan tuh gak semudah itu loh, apalagi bisa ngejual 2 gamis sekaligus. Kalian tenang aja, gak usah khawatir, karena seperti yang sudah aku mention di awal tadi, di sana tuh ada lebih dari 50 brand ternama gitu loh teman-teman ya. Jadi ini pasti bakal gampang banget, bakal best seller banget ngejualnya, karena di sana ada brand banyak banget, kayak Nibras itu ada, Alwa ada, Aden ada, Yasmira ada, Moza ada, dan masih banyak banget. Ya satu lagi nih teman-teman ya, aku cek ternyata di sana tuh dia lagi ada promo gitu. Jadi khusus untuk 200 pendaftar yang tercepat, kalian tuh bakal gratis masuk grup kelas bimbingan jago jualan banjir orderan nih teman-teman ya. Dan katanya 95 ribu tadi tuh udah dapat panduan video cara buat landing page. Jadi kalian bakal bisa buat landing page sendiri. Parah sih menurut aku, ini super worth it banget loh ya, 95 ribu tapi udah dapat benefit yang segitu banyak. Jujur nih teman-teman ya, kalau menurut aku mending daftar sekarang aja. Kenapa? Biar nanti saat menjelang resesi di tahun 2023 kalian sudah punya tabungan dari hasil penjualan jadi reseller tadi gitu kan ya. Kalau misalkan kalian berminat nih teman-teman ya untuk memudahkan kalian bisa banget langsung chatting aja ke WhatsAppnya Butik Hesti tadi yang ini nih ya. Kalian juga bisa banget kepoin websitenya dia yang ini, atau silahkan cek juga Instagramnya dia. Silahkan kalian kepo-kepo, silahkan kalian follow semuanya. Dan untuk linknya udah aku cantumin lengkap banget di dashboard aku untuk memudahkan kalian semuanya juga. Karena biasanya kalau misalkan aku ngasih informasi tanpa link itu kan kayak nggak afdol banget gitu kan ya. Jadi silahkan nanti kalian langsung klik aja di dashboard aku. Oke, the last yang harus kita persiapkan nih ya, yang keempat menjelang resesi tahun 2023 yang bakal datang nanti adalah berdoa dan tetap bersyukur nih. Nggak lupa nih teman-teman ya, tentunya semua hal harus diiringin dengan doa. Kita harus perbanyak doa aja, semoga kita masih diberi kelancaran dalam mencari rezeki halal dimanapun kita berada dan kapanpun itu nih ya, walaupun nanti di tengah resesi 2023. Dan syukurin aja apa yang kita punya sekarang ini. Kita masih diberi rezeki yang cukup, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi keluarga yang utuh. Syukurin aja semuanya dan anggap aja resesi yang bakal datang di tahun 2023 nanti adalah ujian yang harus sama-sama kita lalui bersama-sama nih teman-teman ya. Oke deh ya, thank you banget udah nonton video aku sampai habis. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya menjelang resesi di tahun 2023 nanti. Semoga kita masih diberi kesehatan juga nih teman-teman ya. Dan jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan informasi update dari aku seputar bisnis dan yang lainnya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.